Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azarin Sirila Jasinda dengan NIM P27235022061. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Amami yang berjudul Analisis Logam Berat Tembaga CU pada produk ikan kemasan kaleng produksi Sulawesi Utara yang beredar di Manado. Berikut ada daftar isi yang saya gunakan untuk penyusunan PPT saya kali ini. Yang pertama ada tujuan, yang kedua dasar teori, yang ketiga prosedur, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam daftar pustaka. Yang pertama yaitu tujuan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis logam berat tembaga CU dengan 3 merek berbeda yang diambil secara acak. Selanjutnya yaitu dasar teori. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Salah satunya yaitu kebutuhan pangan. Ikan kaleng merupakan salah satu makanan berbahan dasar ikan dengan bumbu rempah-rempah berbagai jenis rasa. Kaleng dipilih sebagai kemasan karena sifatnya yang kedap udara, mudah dibentuk dan tidak mudah pecah. Salah satu produk industri ikan yang banyak ditemukan di pasaran adalah ikan kaleng kemasan, yang komposisinya terdiri dari ikan, pasta tomat, garam, dan bahan pengawet makanan. Ikan yang digunakan untuk produksi ikan kaleng kemasan ini ada bermacam-macam, antara lain ikan sarden, ikan tuna, ikan kembung, dan ikan kakap. Makanan atau minuman yang mengandung bahan atau senyawa kimia seperti logam berat dalam jumlah tinggi apabila masuk ke dalam tubuh manusia, maka akan mengakibatkan gangguan pada sistem saraf, pertumbuhan terhambat, gangguan reproduksi, peka terhadap penyakit infeksi, kelumpuhan, dan kematian dini, serta dapat juga menurunkan tingkat kecerdasan anak. Dari data Badan Standarisasi Nasional, tentang batas maksimum cemaran logam dalam makanan, yaitu menetapkan bahwa batas maksimum rekomendasi untuk produk siap konsumsi adalah 20 mg per kilogram untuk logam CU. Yang ketiga yaitu ada prosedur. Yang pertama, pembuatan larutan standar CU. Larutan CU 100 ppm dibuat dengan cara memindahkan 5 ml larutan standar 1000 ppm ke dalam lampu ukur 50 ml. Setelah itu dianjurkan dengan aqua sampai tanda batas dan dibuat larutan standar CU 2, 4, dan 8 ppm dengan pelarut aquabides. Yang kedua yaitu pembuatan kurva standar. Diambil larutan standar CU dan masing-masing konsentrasi. Lalu pada larutan tersebut diamati absorbensinya pada panjang gelombang 324,7 nanometer. Kemudian dari data yang diperoleh, dibuat kurva hubungan antara konsentrasi versus absorbensi sehingga diperoleh kurva standar berupa garis lurus. Yang ketiga yaitu analisis kuantitatif sampel. Diambil 2 gram sampel ikan kemasan kaleng lalu dipanaskan pada hot plate. Sampel dimasukkan ke dalam tanur dan ditanur dengan suhu 550 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah ditanur, kemudian sampel ditambahkan HNO3 sebelum disaring dan diajarkan menggunakan aquabidas ke dalam lampu takar 50 mili. Kemudian dibaca di spektrofotometer serapan atom. Penentuan secara kuantitatif dilakukan pada panjang gelombang 324,7 nanometer dengan menggunakan SSA atau spektrofotometer serapan atom. Yang keempat ada hasil dan pembahasan. Sebelum dilakukan pengujian kuantitatif, sampel terlebih dahulu didestruksi menggunakan 2 metode sekaligus, yaitu destruksi kering dan destruksi basah. Sampel sebanyak 2 gram didestruksi menggunakan tanur dengan suhu 550 derajat selama 3 jam. Destruksi menggunakan tanur ini bertujuan untuk mengeliminasi senyawa organik yang dapat mengganggu pembacaan pada spektrofotometer serapan atom. Setelah sampel didestruksi menggunakan metode destruksi kering, dilanjutkan dengan destruksi basah menggunakan HNO3 untuk mengikat dan melarutkan logam berat tembaga CU yang terdapat pada sampel. HNO3 berfungsi untuk mencegah pengendapan. Berikut adalah tabel dari konsentrasi dan absorbensi dengan ppm 0, 2, 4, dan 8.
Kemudian, kurva kalibrasi larutan standar tembaga CU dibuat dengan membuat larutan baku konsentrasi 100 ppm dan dibuat seri larutan baku konsentrasi masing-masing 2, 4, dan 8 ppm diukur serapannya pada panjang gelombang 324,75 nanometer. Dari grafik berikut yaitu menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi, maka semakin tinggi pula absorbasinya. Hasil perhitungan persamaan regresi kurva kalibrasi di atas diperoleh persamaan garis Y sama dengan 0,08762 X ditambah 0,01132 dengan koefisien korelasi sebesar 0,999372. Hasil penetapan kadar memperlihatkan bahwa konsentrasi logam Cu pada sampel 306 sebesar 0,0178 mg per kilogram, sampel 307 sebesar 0,0143 mg per kilogram, dan sampel 308 tidak mengandung logam Cu. Hasil penetapan tersebut menunjukkan bahwa sampel yang digunakan masih di bawah batas ambang batas yang telah ditentukan oleh BPOM, yaitu 20 mg per kilogram. Tidak tercemarnya sampel dari cemaran logam Cu membuktikan bahwa sampel dengan penentuan belum tercemar oleh wadah penyimpanan maupun kontaminan lainnya. Hal ini disebabkan sempurnanya proses pengemasan dan pembuatan kaleng kemasan. Berikut adalah tabel hasil penetapan kadar dapat dilihat sebagai berikut. Pada sampel 306 dan 307 memiliki kesimpulan bahwa hasil yang diperoleh masih di bawah ambang batas dan masih aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa konsentrasi logam berat tembaga Cu dapat disampel kemasan kaleng produksi lokal Sulawesi Utara dengan merek PM306 sebesar 0,0178 mg per kilogram, F307 sebesar 0,0143 mg per kilogram, C308 min 0,0241 mg per kilogram. Konsentrasi logam berat tembaga Cu pada ikan kemasan kaleng produksi Sulawesi Utara tidak melampaui batas maksimum cemaran logam dalam makanan berdasarkan SK Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan, serta aman untuk dikonsumsi. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk penyusunan PPT saya kali ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.